Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua tetap sehat walafiat. Oke, lanjut bab 118. Hasrat sang mertua. 5 bulan kemudian. Di ruang meeting. Baru kali ini Ayunda terlihat sangat lesu. Tidak seperti biasanya, yang selalu semangat 45. Kau sakit Ayunda? Wajahmu sangat pucat. Alex langsung menyentuh kening Ayunda. Main sentuh-sentuh aja, ketahuan J. Mampus lo. Decak Kevin. Kayak gak semangat aja, mau rebahan. Tapi kerjaan numpuk, pengen ngemil terus. Gerutu Ayunda. Terus berkas-berkas kemarin, apa sudah selesai kamu tanda tangani? Tanya Kevin. Ayunda hanya menggeleng kepala. Aku ketiduran Vin, sumpah aku gak sengaja. Kekehnya. Kevin dan Alex hanya menepuk keningnya masing-masing. Kerjaan kamu itu cuman sedikit. Sudah kami bantu, masa cuman tanda tangan saja gak mampu? Ketusnya Alex. Iya, aku selesaikan tapi belikan cemilan. Aku males keluar, biar semangat kerjaannya. Pinta Ayunda. Aku kirim apa aja yang dibeli. Gak bisanya kamu ngegas loh, lagi datang bulan. Tanya Alex. Ayu ah. Decak Ayunda langsung bergegas keluar dari ruang meeting. Ia langsung masuk ke ruang kerjanya dan merebahkan tubuhnya di atas sofa empuk. Enaknya rebahan. Gumam Ayunda, ia tersenyum manis. Beberapa menit kemudian, akhirnya Alex datang dan membawa beberapa kresek berisi beberapa cemilan. Ayunda melihat beberapa kresek berisi cemilan. Matanya berbinar seketika, ia langsung menyambar kresek tersebut. Makasih banyak, Lex. Kata Ayunda, senyum-senyum. Ingat selesaikan semua. Pinta Alex, sebelum keluar dari ruangan Ayunda. Ayunda langsung bersemangat dengan berkas-berkas di hadapannya. Tak lupa juga ia mengunyah cemilan di tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, semua berkas-berkas selesai. Bahkan cemilannya juga habis. Ayunda berniat untuk pulang saja. Badannya teras pegal-pegal dan pikirannya tertuju pada rebahan. Sebelum sampai di rumah, ia juga membeli beberapa cemilan, buah-buahan dan makanan. Hidungnya sangat sensitif terhadap bau makanan, ia langsung tergiur ingin mencicipinya. Karena sudah merasa cukup, Ayunda langsung menuju pulang ke rumah. Perlu beberapa menit kemudian, akhirnya sampai juga di rumah, disambut hangat oleh anaknya. Apa papa, belum pulang? Tanya Ayunda kepada Al. Belum mah, biasanya pulang jam 5. Jawabnya Al. Bu Sumi, tengah baru keluar rumah. Ia melihat Ayunda membawa kresek begitu banyak. Wih, lagi borong nih. Tegur Bu Sumi langsung. Iya bu, lagi pengen ngemil-ngemil aja. Jawabnya Ayunda. Masuk dulu, Bu. Iya, Ayunda. Jawab Bu Sumi. Ia melihat Ayunda masuk ke dalam rumah. Selesai acara mandinya, Ayunda langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Hanya beberapa detik saja, ia sudah terlelap dalam tidurnya. Uwek. Entah kenapa pagi-pagi sekali, perutnya terasa mual. Ia terduduk lemas di kloset. Tunggu dulu, kapan aku terakhir haid? Apa jangan-jangan aku hamil? Gumam Ayunda, ia langsung bangkit dan keluar dari kamar mandi. Bergegas mencari sesuatu di lemari, terlihat satu tespek. Aku harus mencobanya, semoga positif. Gumam Ayunda, ia melirik ke arah J yang masih tertidur pulas. Tespek langsung dicelupkan ke dalam wadah. Ayunda
tengah mondar-mandir menunggu hasilnya. Ia juga menggigit telunjuknya. Semoga positif. Tak henti-hentinya Ayunda berdoa agar hasilnya positif. Tok, tok, tok. Sayang, apa masih lama? Teriak J dari luar. Sebentar sayang, perutku mules. Jawab Ayunda, ia langsung mengambil hasil tes pack. Matanya berbinar seketika saat mengetahui jika tes pack-nya garis 2, artinya ia sedang mengandung. Alhamdulillah, aku hamil. Mata Ayunda mulai berkaca-kaca saat melihat tes pack-nya garis 2. Ia menutup mulutnya saat ingin tertawa lepas. Terima kasih Tuhan, sudah memberikan malaikat kecil lagi di rahimku. Sayang, aku kebelet nih. Teriak J dari luar lagi. Iya, aku keluar sayang. Jawan Ayunda, ia langsung menyembunyikan hasil tes pack tadi. Pintu kamar mandi terbuka. Terlihat jelas wajah Ayunda tersenyum-senyum. Lama sekali sayang, gerutu J langsung menyelonong masuk ke dalam kamar mandi. Selamat J, kamu akan menjadi seorang ayah. Gumam Ayunda, ia meletakkan tes pack tersebut ke dalam laci. Aku harus memastikan bahwa aku benar-benar hamil. Hari ini aku akan USG, tanpa sepengetahuan J. Selamat ya, Bu. Anda sedang hamil, usia kandungannya 12 minggu. Kata dokter, yang memeriksa Ayunda. Alhamdulillah, semuanya sehat dan mulai aktif. Sekarang Ayunda, tengah USG. Ia tersenyum lebar, saat melihat anaknya di layar. Terima kasih, dok, jawab Ayunda. Ia benar-benar sangat bahagia hari ini, tidak bisa dijelaskan lagi. Selesai dengan semuanya. Ayunda berniat untuk pulang. Untuk memberikan kejutan kepada J, ia yakin jika sang suami sangat bahagia. Aku jadi deg-degan. Gumam Ayunda. Tak henti-hentinya menatap sebuah gambar USG di tangannya. Ayunda, tunggu. Teriak seorang dari belakang, saat ia mau masuk ke dalam mobil. Yolanda. Kenapa dia tahu, jika aku di sini? Apa maksudnya? Mungkin dia tengah mengunjungi seseorang di rumah sakit ini, batin Ayunda. Ia menepis rasa curiganya, kepada Yolanda. Ikut aku. Bentak Yolanda, sambil menarik lengan Ayunda. Lepaskan tanganku Yolanda. Ayunda, tengah memberontak namun perutnya tiba-tiba kram. Au! Ringis Ayunda. Ayunda, hanya menuruti kemauan Yolanda. Takut janinnya kenapa-kenapa. Lah dipaksa masuk ke dalam mobil, milik Yolanda. Brak! Yolanda, langsung menutup pintu mobil dengan keras. Ia langsung menancapkan gas mobilnya dengan kecepatan tinggi, tubuh Ayunda seketika menegang. Bisakah kamu menurunkan kecepatannya Yolanda? Pinta Ayunda. Apa kamu takut Ayunda? Yolanda tersenyum mereka saat melihat wajah Ayunda ketakutan. Ayunda nampak heran melihat sekeliling jalan. Tidak ada rumah-rumah penduduk, bahkan mereka seperti naik area pegunungan. Kamu membawa diriku kemana, Yolanda? Kau tahu, jika J mengetahui ini, kamu akan habis. Bentak Ayunda, dengan tatapan tajam. Diam kamu Ayunda, aku ucapkan selamat atas kehamilanmu. Kau tahu, aku tidak akan membiarkan kalian bahagia. Jika aku tidak bisa mendapatkan J, kamu juga tidak akan. Senyum semerik Yolanda. Aku akan menghabisi nyawamu Ayunda, tidak peduli bagaimana nantinya. Asalkan aku puas, melihat dirimu menderita di tanganku. Seperti hatiku, dicabik-cabik dan diiris-iris saat melihat kau dan J bersama. Mendengar perkataan Yolanda, air matanya luruh. Ayunda langsung memegang perutnya sedikit kram. Apa anaknya juga merasakan ketakutan seperti dirinya? Turunkan aku Yolanda, teriak Ayunda,
ia mengambil alih setir mobilnya. Itu tidak cinta, tapi obsesi Yolanda. Kamu harus sadar, bahwa yang kamu lakukan sangat tidak wajar. Sehingga mobil tersebut oleng ke kanan dan ke kiri. Sedangkan di perjalanan penuh dengan pohon-pohon dan jurang. Hentikan Ayunda, aku tidak ingin mati bersamamu. Bentak Yolanda, mereka sama-sama merebut setir kemudi. Kau tahu, apa yang aku lakukan dalam kesadaranku? Aku yakin, apa yang aku lakukan hal yang terbaik. Hahaha. Gelak tawa Yolanda. Tidak, kita harus mati berdua. Biar adil, Yolanda. Senyum semerik Ayunda. Ya Allah, selamatkan aku dan anakku. Lepaskan tanganmu Ayunda, aku tak sudi mati bersamamu. Bentak Yolanda, sambil merebut setir kemudi mobil. Aarg. Lepaskan. Mereka saling merebut setir kemudi mobil, tak peduli dengan tikungan tajam di depan mereka. Ah! Teriak Ayunda dan Yolanda, secara bersamaan. Ya Allah, lindungilah janinku. Selamatkan kami berdua, maafkan aku J. Aku sangat mencintaimu, maaf. Lirih Ayunda. Bruwak. Huos. Mobil mereka menabrak pembatas jalan dan jatuh ke jurang yang curam, mobil mereka terbalik di bawah. Entah apa yang terjadi, jalan juga terlihat sangat sepi, tanpa ada rumah penduduk. Bab 119. ARGGH. Teriakan J, ia menamparkan dinding rumah sakit. Ia terduduk lemas dan mengusap wajahnya dengan kasar. Orang-orang sekitar nampak iba, melihat keadaan J apalagi masih menggunakan baju militer. Ia menangis pilu, hatinya seperti teriris. Tidak pernah terbayang jika sang istri, kecelakaan begitu tragis. Sampai masuk ke dalam jurang yang curam, terpental dan terbalik. Anak buahnya terlambat tak bisa mencegah Yolanda, karena dia sudah menyiapkan semuanya. Sampai-sampai anak buah J, si kelabui olehnya. Bahkan sampai kehilangan jejak, saat jejak telah ketemu namun hasilnya naas karena mobilnya sudah masuk ke jurang yang curam. La masih menatap ke arah sang istri saat masuk ruang UGD, darah berlumuran di kepalanya. Saat ingin masuk, namun ia langsung dicegah agar tak boleh masuk ke dalam. Terlihat jelas di balik dinding kaca, semua dokter sibuk melakukan pemeriksaan terhadap Ayunda. Perlu 3 jam, barulah selesai semuanya dan dokter keluar. Saya tidak mau tahu. Kalian harus bisa menyelamatkan nyawa istri saya dan perempuan bersamanya. Tegas J, menatap tajam ke arah dokter yang menangani Yolanda. J, benar-benar dendam kepada Yolanda. Ia tak ingin Yolanda mati terlebih dahulu. J, ingin menyiksa habis-habisan kepada Yolanda. Barulah setelah itu, menghabisi nyawanya. Tapi Tuan, kami hanya seorang dokter bukan Tuhan. Kita hanya bisa berdoa, semoga keduanya diselamatkan. Istri dan perempuan bersamanya, mereka sama-sama kritis. Kami sudah melakukan hal yang terbaik, kata dokter, mereka hanya bisa menunduk tak berani menatap wajah J. Mereka semua benar-benar takut, dengan tatapan tajam dari J. Kau cari dokter terbaik, cari seluruh dunia sekalipun. Kata J, menyuruh anak buahnya. Kalian pergilah, jangan sampai mengecewakan diriku. Sabar nak, mereka hanya seorang dokter. Kita hanya bisa berdoa nak. Kata Bibi Viana, ia menangis sesenggukan saat mengetahui jika Ayunda kecelakaan. J, sengaja tidak memberitahu kepada Al. Demi kebaikannya, takutnya Al menangis histeris bisa saja kondisinya drop memikirkan ibunya tengah tak sadarkan diri. Di tubuhnya Ayunda, banyak luka-luka karena pecah kaca mobil. J, memejamkan kedua matanya. Ia bersandar ke dinding, ingin sekali menjenguk istrinya masuk ke dalam tengah kritis tapi tak diperbolehkan oleh dokter.
Bisik-bisik orang-orang sekitar, semakin hangat. Betapa beruntungnya memiliki suami, walaupun seorang militer. Ia menangis saat istrinya kritis, cintanya begitu besar kepada sang istri. Aku mohon Ayunda, kamu harus kuat. Jangan tinggalkan aku tidak bisa kehilanganmu, batin J, mengusap air matanya. Ia menatap ke arah ruangan Ayunda, ia hanya bisa melihat dari luar di balik kaca. Melihat kondisi Ayunda, yang dipenuhi beberapa alat di tubuhnya. Seketika seluruh tubuhnya lemas tak berdaya, melihat kondisi istrinya berjuang untuk hidup. Beberapa saat kemudian, Melissa, Vivian, Alex, Regan, Farhan, Kevin dan istrinya langsung datang, menjenguk keadaan Ayunda. Mereka hanya melihat di balik kaca, Melissa dan Vivian hanya menutup mulut, saat kondisi Ayunda sangat memprihatinkan. Ayunda, aku yakin kamu akan kuat, kata Melissa, sambil menangis. Aku tak sanggup Mel, kata Vivian, terduduk lemas. J, sabar. Kita semua juga berdoa untuk kesehatan Ayunda, semoga dia bisa melewati masa kritisnya. Kevin, mengelus punggung J. Seorang dokter, tengah tergesa-gesa menghampiri J. Tuan, ada kabar gembira. Istri Anda tengah hamil, ini sungguh luar biasa. Janinnya baik-baik saja, baru berumur 12 minggu. Dokter tersebut tersenyum manis. Istri saya hamil. Hamil dok. Dokter tersebut langsung mengangguk kepalanya. Aku akan menjadi seorang ayah. Lirihnya J, semakin deraslah air matanya. Istriku hamil, ujian apa yang kamu berikan kepadaku Tuhan? Di saat aku mendapat kebahagiaan, tapi kau berikan ujian begitu besar. Ia menghapus air matanya, ada senyuman kecil di sudut bibirnya J. Mendengar perkataan dokter, jika Ayunda tengah mengandung tentu ada rasa bahagia. Tapi di sisi lain, mereka juga sedih melihat kondisi Ayunda tengah kritis berjuang untuk hidup. Dasar suami tidak berguna. Buaf. Satu bogem mentah di sudut bibir J, dari Abraham yang baru datang. Arg. Kurang ajar. Teriak J. Buaf. La melayangkan bogem hantam ke wajah Abraham. Teriak Melissa dan Vivian, melihat aksi mereka yang sedang bertengkar saling melayangkan pukulan. Kevin dan Alex, langsung melerai mereka yang sedang bertengkar. Apa-apaan kamu Abraham, datang-datang langsung menghajar orang. Bentak Kevin, ia menarik kerah baju Abraham. Kevin, juga terbawa emosi kepada Abraham. Lepas. Bentak Abraham, menepis tangan Kevin. Ia mengusap bibirnya yang terkena bogem hantam dari J. Gara-gara kelalaian kamu, J. Ayunda, mengalami kecelakaan. Itu semua karena kamu, karena perempuan bersama Ayunda. Dia mencintaimu, sangat mencintaimu bahkan Ayunda menjadi korbannya. Kata Abraham, penuh emosi. Seandainya kamu memilih Yolanda, semuanya tidak akan terjadi. Ayunda, bahkan baik-baik saja. Dia tidak akan mengalami kecelakaan dan hampir merenggut nyawanya, sambungnya lagi, tangannya ditahan oleh Kevin dan memberi jarak antara J. Takutnya mereka saling bogem hantam lagi. Cukup. Ini rumah sakit, jangan berisik. Bentak Melissa, langsung. Cinta tidak bisa dipaksakan Abraham, aku sangat mencintai Ayunda. Sangat mencintainya. Kata J, menatap tajam ke arah Abraham. Cek, karena kamu. Ayunda, tengah berjuang untuk hidup. Lepaskan Ayunda, biar dia bebas darimu dan musuhmu. Tidak akan Abraham, sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan Ayunda. Senyum semerik J. Jangan egois kamu, J. Karena keegoisan kamu, Ayunda seperti ini. Lepaskan dia,
Pergilah jauh-jauh dari kehidupannya jika kau terus bersamanya. Aku yakin, nyawa selalu diintai musuhmu. Pinta Abraham. Aku sudah bilang, tidak akan meninggalkan Ayunda. Atau melepaskan dirinya, apalagi dia tengah mengandung anakku. Senyum semerik J. Mendengar perkataan J, seketika Abraham terdiam. Ia tak berkata apa-apa lagi, hatinya teriris mendengar sang pujaan hati tengah mengandung. Kenapa diam? Kau tidak akan bisa memiliki Ayunda. Karena kau percaya, jika Ayunda, ia bisa melewati masa kritisnya, aku yakin. Dia akan berjuang, demi kebahagiaan kami. Jadi, kamu jangan terlalu berharap. Jika aku akan meninggalkan Ayunda, sampai kapanpun, dia akan tetap menjadi milikku, Abraham Samad. Lebih baik, kamu cari perempuan lain daripada menunggu istri orang. Tegas J, ia tersenyum kecil. Abraham masih terdiam. Ia menatap ke arah kaca yang terlihat Ayunda tengah berbaring lemah. Ia melangkah kakinya, mendekati dinding kaca. Maafkan aku Ayunda, aku terlambat. Lirihnya Abraham, matanya berkaca-kaca saat melihat di kondisi Ayunda sekarang. La mengepalkan kedua tangannya, sungguh sangat membenci Yolanda. Ingin sekali menghabisi wanita tersebut, tapi sayang. Yolanda, juga kritis lukanya sangat parah. Bab 120. Hari demi hari berlalu. Namun Ayunda, tak kunjung juga sadar dari komanya. J. Mengecup kening istrinya. Selamat pagi sayang, aku akan memandikanmu. Semoga cepat bangun, demi anak-anak kita. J. Langsung membasahi kain di tangannya. Sedikit demi sedikit, handuk basah tersebut melap badan Ayunda. Mulai wajahnya, turun ke leher tubuh dan kakinya. Banyak memar di sekujur tubuh Ayunda, air mata J luruh dengan sendirinya. Tak sanggup melihat keadaan istrinya, yang tak berdaya apalagi dia tengah hamil anaknya. Handuk basah selalu dicelup dengan air bersih, sambil diperas. Secara berulang-ulang kalinya, ia juga mengajak Ayunda berbicara mengenang kebersamaan dulu. Kau terlihat segar sayang, saat selesai mandi. J. Kembali mencium keningnya. La juga memakaikan pakaian untuk Ayunda, dengan telatennya. Ia melakukan istrinya, seperti bayi. Biar tidak terlihat lesu, ia menggunakan wajahnya sedikit bedak padat. Ia juga memakaikan lipstik di bibir sang istri, lalu mengering rambut sang istri. Setelah kering menggunakan hair dryer, barulah dia sisir. Kau sudah cantik sayang, bahkan wangi. Ia mencium kedua pipi Ayunda. Tangannya menggenggam tangan Ayunda, dengan erat. Sadarlah sayang, aku sangat merindukanmu. Bisik J, di telinga Ayunda. Aku sangat mencintaimu. Entah berapa kalinya J, menangis saat meratapi keadaan sang istri. Ceklek. Pintu terbuka, terlihat Bibi Viana baru datang. J. Langsung mengusap air matanya. Bibi membawakan kopi panas, dan beberapa makanan kesukaanmu. Makanlah nak, jangan siksa dirimu. Jika Ayunda, tahu kamu hanya makan sekali sehari ditambah lagi badanmu kurus. Dia sangat marah, nak. Ayunda, jadi sedih karena dirinya kamu malah sakit nantinya akibat kurang makan. Ayo, makan sayang. Ajak Bibi Viana, langsung menarik lengan J. Bibi Viana, langsung menyiapkan makanan untuk J. Yang masih memandangi istrinya, berbaring tanpa ada pergerakan apapun. Nak, ayo makan. Bibi akan membawa pakaian kotormu dan Ayunda untuk dicuci, nanti Bibi balik lagi. Bibi Viana langsung membawa tas yang berisi pakaian kotor. Sebelum pergi, Bibi Viana juga mendekati tubuh Ayunda. Cepat bangun, nak. Kamu terlihat sangat segar dan cantik, Bibi Viana mengelus lembut rambut Ayunda.
Bibi pulang dulu, menemani Al, pamit Bibi. J. Terpaksa makan. Perut memang lapar tapi selera makan hilang begitu saja. J. Dengan langkah tegap. Ia mendatangi ke ruangan inap Yolanda. Ada beberapa pengawal yang menjaga di pintu masuk, takutnya ada seseorang nanti menculik Yolanda. J. Harus waspada terlebih dahulu. Jangan sampai ia kehilangan Yolanda, karena dendamnya belum terbalaskan. Begitu juga ruang inap Ayunda, juga dijaga pengawal. Takutan ada apa-apa nantinya, apalagi ada seseorang mencoba mendekati padahal istri orang. Dokter menyatakan jika Yolanda patah tulang di kakinya secara permanen. Akibat kecelakaan tersebut, bahkan dokter bilang, jika Yolanda sudah dinyatakan sadar 2 jam lalu. Ada senyuman getir saat Yolanda memandang siapa yang baru datang. Ia sangat tahu, dengan tatapan tajam J. La susah payah meneguk salivanya, tidak menyangka dia masih selamat dan harus menerima hukuman dari J. J. Aku minta maaf. Kata Yolanda, ia susah payah berbicara. Tenggorokan merasakan sangat perih dan sakit, saat berbicara. Aku sudah memperingatimu Yolanda, kau sudah dicabut sebagai anggota militer dan juga agen rahasia. Kau bukan siapa-siapa lagi, tidak ada jabatan yang kau banggakan. Senyum semerik J. Kau dicabut secara tidak terhormat, komandan menyerahkan dirimu kepadaku. Seringai tajam J. Ampuni aku jajangan, aku hai hilaf. Tangannya Yolanda terangkat sedikit. Tidak ada kata ampun dalam hidupku Yolanda, kau sudah membuat Ayunda sekarang koma tidak sadarkan diri. Tapi anakku di dalam kandungannya, baik-baik saja. Kau hampir menghilangkan 2 orang yang aku sayangi Yolanda, ingat jika kau mati sekalipun tidak akan membuatku puas. Aku sangat bahagia, jika kau lebih cepat sembuh. Agar aku bisa melampiaskan amarahku kepadamu Yolanda, tidak ada yang akan menolongmu termasuk teman-temanmu. Kata J, yang langsung pergi meninggalkan ruang inap Yolanda. Yolanda, yang melihat kepergian J. Ia hanya menjerit meminta belas kasihan. Tidak. Aku tidak mau disiksa oleh J, ini semua karena Ayunda. Dia sudah membawaku masuk ke dalam jurang itu, baguslah dia masih koma. Aku harap Ayunda tidak akan bangun sekalian. Aku malah bahagia dia mati, bersama anaknya, batin Yolanda. Ia merasakan tubuhnya sangat sakit, ia juga tidak bisa bergerak sendiri. J. Sekuat mungkin menahan amarahnya kepada Yolanda. La mengusap wajahnya dengan kasar, kenapa harus Yolanda? Yang lebih cepat sadar, dibandingkan Ayunda istrinya. Teriak J, ia menamparkan dinding rumah sakit. Pengawalnya hanya diam, tak berani berkata apa-apa lagi. Mereka juga paham, jika sang bos merasa terpuruk dalam hidupnya. Tuan, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Kata pengawal di belakang J. Mendengar perkataan pengawalnya, J. langsung melirik. Mereka duduk di sana, Tuan. Kata pengawalnya lagi, langsung diangguk J. Siapa kalian? Kata J, langsung. Kami paman dan bibinya Yolanda, nama saya Kamal. Panggil saja Pak Kamal dan ini istriku Hera. Kata Pak Kamal, dengan tatapan sulit diartikan. Kami mendapatkan informasi atas pencabut anggota militer, secara tidak hormat. Karena merencanakan pembunuhan terhadap istri seorang militer, apakah istri kamu yang dimaksud? Benar, lalu apa? Tapi, Yolanda masih dalam pengawasan saya. Yolanda tidak bisa dijenguk oleh siapapun termasuk keluarganya. Senyum semerik J. Tidak bisa, kami adalah keluarganya. Kamu tidak berhak melarang saya untuk menjenguknya dan memberikan perawatan sepenuhnya. Tegas Pak Kamal, membuat dirinya J ingin tertawa. Oh,
Saya lebih berhak. Karena Yolanda, yang sudah mau membunuh istri saya. Yang sekarang istri saya, mengalami koma dan dia mengandung anak kami. Kata J, dengan tegas. Membuat sang istri Pak Kamal, menutup mulutnya. Ia benar-benar syok, kenapa Yolanda ingin membunuh seorang wanita yang tengah mengandung. Bu Hera, hanya terduduk lemas. Ia tahu betul bagaimana sifat Yolanda, tapi tak menyangka kenapa senekat ini yang dilakukannya. Tidak mungkin, kamu berbohongkan kepada saya. Tanya Pak Kamal, matanya melotot ingin sekali J mencongkel kedua matanya. Kalau tidak percaya, tanya kepada dokter di rumah sakit ini. Sampai kapanpun, kalian tidak akan bisa menemui Yolanda. Kata J, langsung meninggalkan mereka. Tunggu. Saya belum habis berbicara kepadamu, Hi. Tunggu. Teriak Pak Kamal, yang dicegah oleh pengawal J. Sampai J, menghilang pintu lift tertutup. Ia tak menghiraukan teriakan Pak Kamal, yang terus-menerus memanggilnya. Bagaimana ini Mas, kenapa Yolanda setega ini kepada seorang wanita tengah hamil? Isak Bu Hera, dipelukkan suaminya. Apa yang harus kita lakukan Mas? Kita harus mencari pengacara terbaik, Mah. Agar bisa merebut Yolanda, di tangan pria tadi. Ayo, kita pulang. Pak Kamal, langsung mengajak istrinya pulang. Karena apa yang mereka harapkan tidak bisa tercapai juga.